Khusus buat kalian yang daerahnya belum terjangkau sama internet kabel, layanan internet home wireless dari Telkomsel ini bisa menjadi pilihan yang tepat nih, karena pemasangannya ini gampang dan nggak pakai ribet. Udah menggunakan sinyal 4G LTE, bisa melayani up to 32 user dan bisa kalian bawa kemana-mana selama di tempat itu ada sinyal Telkomsel. Tapi ya, kalian tahu sendiri, sinyal Telkomsel itu udah ada di mana-mana. Jadi buat kalian yang masih belum yakin, kalian bisa cek jangkauan sinyal Telkomsel di websitenya myorbit.id. Jadi kalian nggak perlu khawatir kena black spot guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita lihat gimana performa Orbit Star 3 ini. Tapi setelah yang satu ini. Di dalam paket pembelian dari Orbit Star 3 ini, kita mendapatkan modem dengan ukuran 195 x 150 x 55 mm. Kemudian kita juga mendapatkan charger, panduan singkat penggunaan, dan kuota free 50 GB. Kita juga mendapatkan kartu garansi dan oh iya, tips buat kalian kalau misalnya mau beli modem ini, usahakan beli di tempat yang official ya. Ada 3 cara, yaitu bisa melalui websitenya resmi di myorbit.id, di e-commerce official store seperti di Tokopedia, Shopee, Blibli, JBRI, Lazada, Bukalapak, Akulaku, atau di Grapari. Cuma dicek dulu aja, Grapari mana aja yang menjual Telkomsel Orbit ini, karena nggak di semua Grapari itu ada. Kenapa sih Bang harus beli di situ? Karena kalian bisa dapetin garansi kepuasan 7 hari uang kembali dan garansi 1 tahun penggantian modem kalau kalian beli di websitenya atau di Graparinya langsung. Dan kalau misalnya kalian beli di via e-commerce official store-nya, kalian akan dapetin 1 tahun garansi modemnya. Kenapa beda sama kalau misalnya kita beli di website atau Grapari dapat 7 hari uang kembali? Karena pada website itu ada step cek jaringan, sedangkan di e-commerce itu tidak guys. Step cek jangkauan ini bisa memastikan lokasi user tercover layanan Orbit atau tidak. Jika memang tercover, namun ternyata experience-nya kurang memuaskan, maka bisa dilakukan refund atau pengembalian dana. Jadi begitu ceritanya. Sebagai catatan juga buat kalian yang mau beli modem ini secara offline, ini udah banyak kok outlet-outlet offline kayak toko-toko elektronik gitu yang ngejual modem ini. Tapi mungkin benefit-benefit kayak garansi yang tadi udah aku jelasin tadi, pastinya bakalan berbeda ya. Kalau kita lihat di bagian depan modem ini ada indikator power, kemudian kita ada indikator WiFi juga, indikator data, SIM card, dan kekuatan jaringan. Lalu ada logo Telkomsel Orbit juga yang terbuat dari stiker ya. Di bagian atasnya ada tombol reset, ada tombol BPS juga, sementara di bagian samping kirinya ada slot untuk memasukkan SIM card. Menariknya nih, di bagian belakang dari modem ini disediakan 4 port LAN, jadi bisa digunakan ke banyak device yang support LAN untuk speed yang lebih tinggi tentunya. Lalu ada port USB Type-A, kemudian ada port power, tombol on-off, dan yang terakhir ada port antena sebanyak 2 buah. Spesifikasi dari modem ini sendiri, dia memiliki kapasitas up to 32 user, teknologi 2,4 GHz Wi-Fi, 2x2 MIMO LTE, dan untuk aktivasi modem ini gampang banget guys. Kalian tinggal nyalain modemnya, masukkan SIM card, download aplikasi Orbit di smartphone kalian, registrasi di awal, kemudian restart modemnya, dan iya, modemnya udah siap digunakan. Atau kalau misalnya mau lebih jelasnya, kalian bisa langsung baca buku panduan singkatnya yang ada di paket pembeliannya tadi ya. Setelah smartphone kalian terkoneksi, kalian tinggal buka aplikasinya buat setting modemnya. Modem dengan aplikasi udah terintegrasi dengan baik dan ini sangat fungsional. Pertama, di home ini ada informasi sisa paket data, kemudian pembelian paket data. Untuk paket datanya sendiri ada 3 variasi nih, mulai dari 30 GB dengan harga 65.000, 50 GB dengan harga 80.000, dan 100 GB dengan harga 130.000. Memang cukup sedikit untuk variasi yang ditawarkan, tapi di samping itu untuk harga promonya ini bisa dibilang murah ya dibandingkan dengan provider lain. Ya, selain itu kalian juga bisa ngatur kebutuhan bulanan kalian sendiri nih, karena nggak ada biaya langganan. Kuota dan waktu penggunaannya juga nggak dibagi-bagi, dan kalian juga bisa dapat lagi nih tambahan free kuota 5 GB dengan menggunakan kode referral aku, yaitu yang ada di bawah sini nih. Kode referral ini cuma bisa dipakai untuk pembelian modem baru di website myorbit.id aja ya. Lanjut, di sini ada opsi pengaturan WiFi juga, di mana kalian bisa ubah nama dan password WiFi kalian. Lalu ada pengaturan perangkat. Di sini kalian bisa sortir nih perangkat mana aja nih yang bisa terhubung atau boleh terhubung ke Telkomsel Orbit kalian. Kemudian ada statistik pemakaian. Di sini kalian bisa melihat penggunaan kuota kalian itu untuk apa aja sih. Setelah itu kita lanjut aja ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu adalah tes kecepatan atau speed test.
Di sini aku bakal ngetes nih speed test dari beberapa smartphone aku, dan nanti aku juga mau ngetes kecepatan modem ini dengan main game, video conference, dan streaming YouTube. Aku menggunakan dua device untuk test speed dari Telkomsel Orbit ini, yaitu aku menggunakan iPhone 12 dan juga Poco F3. Dan untuk lebih jelasnya aku tampilin untuk hasil speed testnya di depan sini ya. Kemudian aku juga buat main game Telkomsel Orbit ini, dan surprisingly ini enak banget guys. Jadi pingnya juga kecil, kemudian lancar jaya, nggak ada patah-patah atau nge-lag kayak gitu. Dan untuk streaming di Facebook, kemudian streaming di YouTube, ini bener-bener lancar dan nggak ada lag atau delay sama sekali. Kalau menurut kalian gimana nih hasil dari speed test, kemudian hasil dari aku main game online, video conference, dan juga streaming? Menurut kalian gimana nih? Oh ya, tips buat kalian kalau misalnya mau beli modem ini, posisi menentukan kecepatan sinyal ya. Tips dari aku, kalian bisa letakkan modemnya di tempat yang tinggi, nggak terhalang sama benda-benda besar atau benda-benda tebal seperti tembok kayak gitu, biar sinyalnya ini bisa maksimal. Oke, setelah tadi ngetes gimana performa dari modem ini, surprisingly cukup kaget juga aku. Ternyata nggak cuma speed testnya aja yang lumayan kenceng. Si Orbit Star 3 ini juga nggak cepat panas, walaupun aku sambungkan ke beberapa device sekaligus dan untuk aktivitas yang cukup berat. Aku coba untuk mengukur suhu saat penggunaan modem ini dengan termogan. Pada penggunaan standar, suhunya hanya di 31-an derajat Celcius. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk aktivitas yang cukup berat, ternyata suhunya juga tetap aja normal, hanya di 32 derajatan Celcius. Jadi untuk modem ini dia nggak ada istilah kayak overheat kayak gitu ya, karena suhunya normal banget. Terus aku kemarin survei di Instagram, ada yang nanya ini, Bang, gadget di rumah saya itu lebih dari 32 unit. Atau Bang, saya mau speed yang lebih cepat. Bisa banget, karena varian Telkomsel Orbit ini bukan cuman Orbit Star 3 aja. Jadi bisa kalian pilih nih dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Ada Orbit Star Lite, Orbit Star 2, Orbit Star 3, Orbit Pro 2, Orbit Pro, dan Orbit Max. Orbit Star Lite ini adalah variasi terbaru yang dibanderol dengan harga Rp549.000. Mirip kayak Orbit Star 2, bisa digunakan sampai 32 user. Bedanya Orbit Star 2 dibanderol sedikit lebih mahal, yaitu di Rp629.000. Karena fitur aplikasinya lebih banyak, yaitu ada time scheduling, gas SSID, dan website filtering. Kemudian ada Orbit Pro, yaitu dengan harga 1,249 juta buat kalian yang butuh speed yang lebih kenceng dan dengan user dengan device yang sangat banyak, up to 64 user dan budget yang lebih gede juga, ini bisa jadi pilihannya guys. Selanjutnya juga ada Orbit Pro 2 dengan spesifikasi yang sedikit di bawah Orbit Pro dan maksimal penggunanya ada di 32 user dengan harga yang cukup lebih murah, yaitu di Rp1.159.000. Kemudian lanjut ada Orbit Max, bisa dibilang ini adalah yang paling pricey ya di antara series modem Orbit dari Telkomsel ini, dibanderol dengan harga 2,299 juta, dan ini cukup worth it menurut aku dengan speed dan user yang ditawarkannya ini nggak main-main ya. Oh iya, di paket penjualannya, kalian juga bisa dapetin free kuota 150 GB. Ya kayak semacam invest di awal gitulah. Karena ada harga paketannya nanti akan sama aja kayak series Orbit yang lainnya. Kemudian ada Orbit Star 3. Untuk Orbit Star 3 sendiri yang lagi kita bahas saat ini, dia dibanderol dengan harga Rp599.000. Spesifikasinya dan kelebihannya yang udah kita bahas juga di awal tadi. Jadi apa nih bedanya Orbit Star 3 sama variasi modem yang lainnya? Selain udah 4G dan LTE, dia udah punya 4 port LAN guys. Jadi, buat kalian yang di rumahnya punya device yang support LAN banyak dan pengen speed yang lebih tinggi tentunya, cocok banget nih si Orbit Star 3 ini. Jadi gimana nih guys? Menurut kalian performa dari modem Orbit Star 3 ini udah sesuai belum sama kebutuhan kalian? Menurut aku setelah pemakaian kurang lebih 1 mingguan, aku nemuin beberapa catatan dan kelebihan dari si Orbit Star 3 ini nih. Pertama dari segi desain, logonya yang masih dari stiker bukan pakai laser printing, nggak kayak kebanyakan logo-logo di produk sejenis, menurut aku jadi gampang terketek itulah guys. Nah mungkin karena Orbit Star 3 ini juga masih baru launching, jadi semoga nanti bakal ada peningkatan di batch berikutnya. Dari segi kuota, untuk penggunaan aku upload video, kemudian streaming, video conference, 100 GB
GB aku rasa kurang ya, karena sistemnya kuota, jadi aku ngerasa lebih boros gitu. Tapi untungnya kalau dalam sebulan kuota kita udah habis nih, kita bisa isi kuota lagi. Dan menurut aku, ini jadi manajemen kita masing-masing ya. Seberapa banyak kuota yang akan kita butuhkan, jadi kita bisa manage sendiri berapa kuota yang biasanya rata-rata kita habiskan selama sebulan. Dan oh ya, bocorannya, pihak Telkomsel bakal nambahin variasi pilihan kuota nih. Dan buat kalian yang berharap ada kuota unlimited, siap-siap ya. Kalian bisa melakukan gift dari aplikasi My Telkomsel ketika ada surprise deal unlimited. Dan catatan terakhir dari aku yang mungkin nggak jadi problem buat sebagian dari kalian yang di tempatnya sinyalnya udah bagus banget, yaitu adalah antenanya. Jadi buat kalian yang tempatnya itu sinyalnya si Telkomsel ini kadang suka hilang kalau misal hujan atau deket rumah banyak pohon-pohon atau bangunan tinggi, bisa tuh kalian tambahin sendiri pakai eksternal antena buat si Orbistar 3 ini, karena udah ada portnya di sini. Buat kelebihannya lebih banyak dari catatan-catatan yang udah aku sebutin tadi pastinya. Dari mulai dia bisa menjangkau daerah yang belum ada internet kabelnya, bisa dibawa kemana-mana, cara pemasangannya yang mudah, aplikasi yang sangat fungsional, adanya fitur cek jaringan, dan nggak ada biaya langganan. Pokoknya modem Orbistar 3 ini cocok buat kalian yang lagi nyari modem dengan budget terjangkau dan butuh port LAN yang banyak. Oh iya, satu lagi nih, dia nggak cepat panas tentunya ya, karena panas itu juga ngaruh ke durabilitas dari pemakaian modem ini juga. Dan jadi kalau misalnya dia nggak panas, pasti bakalan lebih awet. Modem ini juga cocok banget nih buat anak kos atau keluarga kecil atau mungkin ya UMKM kecil yang baru merintis buka kafe kecil-kecilan. Bisa nih ngatur konsumsi kuota bulanan kalian juga ya, karena nggak ada biaya langganannya juga. Jadi kuota bulanannya bisa kalian sesuaikan. Oke, sekian dulu review modem Orbistar 3. Kalau kalian tertarik sama modem ini, link pembelian juga udah aku taruh di bawah deskripsi video ini. Jangan lupa buat like dan share kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian, dan subscribe kalau misalnya kalian pengen terus dapat informasi seputar gadget dan teknologi dari channel ini. Saya Galang pamit dan sampai bertemu di video review selanjutnya.